Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa wal imana libasan lil mu'minin. Walladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara nuran wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh alladzi ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah walladzi tarakana ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu dzalika insyaallah minasyahidin. Yang kami hormati Takmir Masjid Al-Muhajirin beserta seluruh pengurus dan juga para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu, seluruh jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan juga di waktu di mana setiap tilawah kita, setiap bacaan zikir kita, termasuk kajian kita insyaallah disaksikan para malaikat-malaikatnya Allah ini. Maka di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya setiap Quran, maka tidak disebutkan Al-Quran tapi tidak menggunakan alif lam, melainkan Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Karena apabila menggunakan alif lam, Inna al-Qur'an al-fajri, jadi Al-Quran itu dimaknai dengan kitab yang kita baca. Akan tetapi jika dihilangkan au hadful lam, lamnya atau alifnya itu dihilangkan, alnya dihilangkan, Inna Qur'anal fajri, makna Quran di sini adalah semua yang dibaca, semua yang dipelajari. Jadi tidak hanya Al-Quran saja, tapi melainkan zikirnya pun itu disaksikan oleh malaikat-malaikatnya Allah. Ya, kemudian yang kedua, tilawahnya pun disaksikan para malaikatnya Allah, dan termasuk semua majlis ilmu yang dibahas di waktu pagi semuanya disaksikan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, di waktu yang insyaallah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita bersama-sama untuk tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari keberapa Pak? Hari ini Pak? 6 ya, hari ke-6 ya. Kalau mungkin versi quick count-nya hari ke-16. Ya, tapi hari ini hari ke-6 kita. Ya, hari ke-6 kita semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang fardu, yang wajib ataupun yang sunnah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, Allah beri kemampuan kita untuk menuntaskan semua apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada Allah dan apa yang menjadi sunnah untuk kita ikuti terhadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di penghujung Ramadan dan insyaallah sampai di penghujung usia kita. Dan insyaallah apa yang telah kita kerjakan selama 5 hari yang lalu semuanya diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah menjadi pemberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita bersama dan tidak henti-hentinya untuk mengucapkan salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya yang duduk di dalam majelis ini beserta keluarga kita semuanya, beserta keturunan kita insyaallah kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir
dan insya Allah mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk duduk bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Karena di antara yang didoakan oleh dan diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat Jibril ini membacakan doa dan diaminkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah siapa yang disebut namaku, ya berikanlah, jauhkanlah dirinya dari syafaat dariku. Apabila disebut nama baginda Nabi Muhammad, maka mereka tidak mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan menyinggung sedikit, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kita akan menyinggung sejenak ini karena momennya momen Ramadan, paling tidak nanti ada beberapa yang perlu kita perdalam, perlu kita kaji, paling tidak ini untuk hazanah keilmuan kita. Nah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan coba membedah sedikit itu terkait dengan nanti termasuk hikmahnya, termasuk mungkin mengapa Allah menggunakan istilah-istilah itu di dalam ayat ini. Nah, begitu. Jadi semuanya insya Allah kita telah mengetahui dan mungkin hafal. Itu terkait dengan firman Allah yang memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa. Salah satunya puasa Ramadan. Nah, jadi ini ada di dalam surat Al-Baqarah 183. Sebetulnya kalau nanti kita ingin melihat target daripada puasa Ramadan, jadi sebetulnya sebelum Ramadan itu masuk, nah, maka penting memang bagi kita untuk isti'dad, jadi mempersiapkan. Maka kalau nanti kita baca, itu ada di kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, di sini juga ada Bapak dan Ibu, di Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Ini milik Ali Ahmad Al-Jurjawi ya. Jadi beliau menyebutkan bahwa apa? Bahwa para ulama, para salafus saleh itu apa? Kanu yasta'idun. Jadi mereka itu mempersiapkan Ramadan sittata ashhurin. Jadi mereka mempersiapkan Ramadan untuk sebelum masuk Ramadan itu 6 bulan, Pak. Jadi mempersiapkan dirinya sebelum masuk Ramadan itu 6 bulan persiapannya. Nah, kalau kita mungkin nggak sampai 6 bulan, Pak. Ya, bahkan 1 bulan saja udah yang difikirkan. Nah, hari pertama menunya mau apa ya? Hari kedua menunya berbukanya pakai apa ya, gitu. Ya, jadi mereka apa? Kanu yad'unallaha ta'ala sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Persiapan para salafus saleh itu enggak banyak, Pak. Persiapan salafus saleh itu cuma apa? Kanu yad'unallaha ta'ala sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Jadi mereka cukup 1 saja. Jadi selama 6 bulan itu, kalau 6 bulan ya artinya pasca Ramadan berakhir, terus tuh bulan berikutnya terus sampai ketemu Ramadan lagi. Jadi yang dikerjakan para salafus saleh itu tidak lain kecuali apa? Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Doa agar disampaikan kembali sampai pada Ramadan berikutnya. Nah, ini kan kalau kebiasaan mereka seperti itu, insya Allah itu pasti ada hikmah. Apa yang sebetulnya mereka inginkan dari Ramadan, begitu. Makanya nanti kalau kita ingin melihat targetnya Ramadan, Bapak dan Ibu silahkan baca dan perdalam. Itu surat Al-Baqarah 183 sampai 187 atau 186 itu. Silahkan itu dibaca, itu goalnya. Goal daripada Ramadan itu 3 diantaranya. La'allakum tattaqun, ya, la'allakum ta'qilun, dan yang kedua adalah la'allahum yarshudun. Hanya itu saja. Jadi targetnya ada di situ. Silakan nanti dibaca itu, didetilkan. Nah, insyaallah hari ini coba kita akan mengulik yang pertama. Jadi dalam surat Al-Baqarah 183, dan nanti apa yang didawamkan oleh para salafus saleh itu ketika mereka sudah masuk di dalam bulan Ramadan. Dan mengapa Allah menggunakan istilah-istilah itu di dalam surat ini. Nah, maka di dalam surat Al-Baqarah 183, maka Allah Subhanahu wa taala secara gamblang, secara jelas itu menyebut perintah puasa itu dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kalimat ya, panggilan ya, nida di sini itu kalau kita kaji secara komprehensif dalam Al-Qur'an itu diulang hampir sebanyak 86 kali dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Ya, nah, semuanya ya. Kalimatnya ya. Jadi itu diulang sebanyak 86 kali. Tapi menariknya di dalam surat Al-Baqarah 183 ini itu Allah sampaikan nidanya, panggilannya tidak untuk orang-orang muslim, melainkan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, perintahnya adalah untuk orang-orang beriman. Maka dalam hadis yang sahih ini disebutkan juga di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib milik Imam Al-Munziri, ya, maka dikatakan man qama lailatal qadri, au ada lagi di riwayat yang lain man shoma ramadhana, ya, ada juga man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, siapa yang konsisten istiqomah di malam Lailatul Qadar, ya, tapi istiqomah dalam ibadahnya itu imanan, lihat kalimatnya, imanan dengan iman, ya. Makanya konteks yang Allah seru di dalam surat Al-Baqarah itu orang-orang beriman, bukan orang-orang muslim. Ya, karena banyak, Pak, orang-orang yang ngakunya muslim, ya, di tengah siang bolong juga masih ada yang melipir-melipir cari warteg. Ya, banyak, Pak. Ya, ditutup gitu, ternyata setelah dibuka, nah banyak juga. Kamu muslim nggak? Saya muslim. Nah, gitu, ya. Makanya seruannya bukan orang muslim, melainkan seruannya adalah orang-orang beriman. Karena kalau orang-orang yang telah menyempurnakan imannya dengan sesempurna mungkin, maka insya Allah keislamannya pun sempurna. Ya, tapi apa? Keislaman seseorang itu belum menjamin keimanannya itu sempurna. Ya, makanya seruannya di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu. Maka di dalam hadis sahih, di dalam kitab Targhib wa Tarhib ini disebutkan apa? Man qama au man shoma ramadhana. Siapa yang melaksanakan rangkaian ibadah di bulan puasa itu dengan iman, tapi nggak cukup, Pak, hanya dengan iman, Pak. Imanan, ini kita insya Allah faham semua dan hafal hadisnya. Imanan, yang kedua adalah wahtisaban, lihat kalimatnya. Nah, nanti kita akan coba singgung ihtisab itu seperti apa yang harus kita upayakan, gitu. Paling tidak yang harus kita upayakan dalam Ramadan tuh, Pak, paling tidak itu 6. Ya, paling tidak 6. Mudah-mudahan cukup waktunya, nanti saya singgung cukup 3 saja. Ya, kalau 6 akan cukup panjang, kita bedah nanti kalau 6. Paling tidak 3 yang harus kita upayakan, yang paling didominasi 3 itu harus kita upayakan. Makanya nggak cukup hanya iman saja, ya, tapi harus ada ihtisab. Ihtisab itu tidak hanya apa? Tidak hanya semangat saja, ya, semangat begitu, tapi apa? Semangat dan diikuti dengan keistiqomahan. Nah, maka saya kemarin saya sampaikan kemarin, ya, di masjid Al-Islah tuh, ya, di belakang Polsek Kedaton itu, Malang tuh. Kami sampaikan, maka apa? Dalam puasa, dalam ibadah puasa ini bukan siapa yang lebih cepat menghatamkan Al-Qur'an. Bukan siapa yang lebih cepat duluan masuk ke dalam masjid. Ya, melainkan apa? Siapa yang bisa istiqomah mulai dari pertama sampai akhir. Itu, Pak. Ya. Karena kan di masyarakat kita nih, Pak, itu semakin hari, dari hari pertama Ramadan sampai menjelang hari ke tengah, sampai hari terakhir, itu kualitas ibadah kita mengalami kemajuan, Pak. Iya, yang tadinya 10 soft maju jadi 9 soft, gitu ya. Yang jadi 9 soft jadi maju, nanti di hari kelima jadi 8 soft. Itu mengalami kemajuan. Lama-lama maju menjelang akhir Ramadan, maju jadi 3 soft. Ya. Ini di kami pun sudah begitu. Ya, di masjid kami sudah begitu. Ini saya terkadang semalam sampai sholat tarawih sampai tengok ke belakang. Walah, ini softnya sudah mulai 3 soft. Padahal hari-hari pertama kedua, Pak, ramenya, Pak. Ramenya luar biasa, sampai nggak cukup masjid itu. Semalam saya tengok itu sudah 3 soft. 3 soft pun, yang soft ketiga itu yang isi anak-anak, Pak. Ya, yang isi anak-anak. Nah, ini kan maka tadi disampaikan imanan wahtisaban. Jadi nggak cukup iman aja, Pak. Ihtisab. Ihtisab itu apa? Kesungguhan yang benar-benar, ya. Kemudian apa? Konsistensi, ya. Kemudian apa? Ya, semangat, gitu. Jadi nggak cukup. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini, makanya di ayat ini disebutkan apa? La'allakum tattaqun. Itu. Ya, maka itu target yang pertama. Tapi target tattaqun itu nggak akan dapat kita raih, Pak. Kalau puasa kita itu hanya sekedar apa? Sekedar nahan di siang hari nggak makan nasi uduk. Nah, kalau cuma begitu saja, Pak, ya, kalau cuma kadar puasa kita cuma, ya sudahlah, memang sudah masuk bulan Ramadannya, sudah, biasanya saya memang hampir tiap hari makan nasi uduk, begitu ya. Tapi ternyata hari ini saya nggak bisa makan nasi uduk. Nah, kalau yang frame di pikirannya itu hanya, saya puasa lagi,
Ya nggak bisa makan nasi uduk. Ya gimana nggak makan nasi uduk Pak tiap hari? Orang dia jualan nasi uduk gitu ya. Makanya apa? Ya nggak makan nasi uduk. Nah kadar iman yang seperti ini ya kadarnya iman nasi uduk Pak. Ya karena cuma apa? Berpikir dia ya saya nggak bisa makan nasi uduk. Ya saya nggak bisa makan ini. Itu kadar imannya masih di situ. Tapi kalau ketika puasa yang dia tahan itu komplit paketnya, mulai mata ditahan, telinga ditahan, mulut ditahan ya, dan lain sebagainya. Makanya begini Pak, walaupun hadisnya ini dhaif ya, lemah, tapi paling tidak ini untuk bisa lah, paling tidak untuk menjadi gambaran kita bagaimana berharganya Ramadan. Makanya di dalam kitab Targhib wa Tarhib itu ada yang menyebutkan hadisnya hasan ya, maka apa? Dikatakan man aftara yauman min Ramadan min ghairi udhrin wala maradin lam yaqdihi shaumad dahr kulluhu fa in shamahu. Maka kalau ada orang sudah masuk bulan Ramadan, dia tidak mengupayakan untuk puasa dengan benar-benar ya, bahkan apa? Aftara yauman, tapi dia menyengaja untuk tidak berpuasa dan berbuka di waktu siang gitu, lam yaqdihi shaumad dahr kulluhu fa in shamahu. Kalau dia mau mengganti satu hari puasa Ramadan yang dia tinggalkan dengan puasa selama 1 tahun, maka apa? Pahala puasa selama 1 tahun yang dia kerjakan itu tidak pernah akan menyaingi pahala 1 hari Ramadan yang dia tinggalkan. Nah, makanya saking kalimatnya di sini kutiba alaikumusiyam. Maka kalau Allah itu sudah memerintahkan sesuatu itu wajib, maka ini yang patut menjadi tanda tanya ke kita. Ada apa rahasia mengapa Allah wajibkan puasa? Ya, ada apa mengapa Allah wajibkan puasa? Nah, maka itu dilanjutkan di surat berikutnya. Nah, bagaimana bagi anak-anak kita yang mungkin baru belajar puasa atau mungkin saudara-saudara kita yang sebelumnya itu berbeda akidah dengan kita, tapi qadarullahnya menjelang Ramadan dia apa? Dia mengikrarkan diri untuk memeluk agama Islam. Nah, kan otomatis ketika masuk Ramadan dia harus ngikut untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, makanya kalimatnya menarik Pak. Di ayat selanjutnya kalimatnya dengan apa dibuka? Dengan ayyamam ma'dudat kalimatnya. Nah, maka kalau anak-anak kita yang baru belajar puasa atau saudara-saudara kita yang dulunya berbeda keyakinan dan baru memeluk agama Islam dan akan mulai belajar berpuasa di tahun ini misalkan, dan mereka bertanya, kalau boleh tahu berapa lama sih puasa Ramadan itu? Atau anak-anak kita yang masih belajar, dia nggak tahu puasanya berapa lama. Bu, ayah, kira-kira berapa lama puasa Ramadan? Nah, ini Pak menariknya balaghah dalam Al-Quran. Maka apa? Jangan langsung dijawab dengan apa? Oh enggak, inilah lama 30 hari puasanya. Ya, lihat, bisa dibayangkan Pak, orang-orang yang kalau baru belajar puasa, kemudian frame-nya ya lumayan lah, berapa hari Pak? 30 hari kita puasa. Ya lihat, kedengarannya 30 hari. Kalau nggak 30 hari ya 29 hari lah, antara itulah 29 30. Mudah-mudahan tidak ada yang lebih Pak, 31 ya atau 28 kurang ya. Nggak ada kan Pak di sini Pak ya, yang 28 Pak puasanya? Atau 31 ya, atau 32, nggak ada ya. Makanya apa kalimatnya ayyamam ma'dudat. Maka lihat bagaimana ketika ayat ini diturunkan, seandainya baginda Nabi Muhammad atau orang-orang yang hidup pada masa itu bertanya berapa hari puasanya, tapi lihat indahnya balaghah yang Allah sampaikan, ayyamam ma'dudat. Ayyam itu jamak daripada yaum, hari. Pada hari tertentu saja ya. Jadi kalau ada anak kita bertanya atau orang yang baru belajar puasa bertanya, berapa hari? Biasanya kalau puasa Ramadan sih lamanya berapa hari? Oh enggak lama kok, cuma beberapa hari saja. Itu jawaban Pak yang tepat Pak. Jadi jangan langsung 30 hari. Orang kalau yang belum terbiasa 30 hari itu frame-nya lama juga ya 30 hari, hitung dia. Nah, tapi kalimatnya ayyamam ma'dudat, enggak lama kok, cuma beberapa hari saja. Dan ini bukan tanpa asbab. Mengapa Allah sampaikan dengan kalimat ayyaman ma'dudat? Kalimatnya menggunakan taknya terbuka. Nanti ada Pak yang menggunakan ayyaman ma'dudah, menggunakan taknya tertutup, tak tertutup di ujungnya, tak marbutah. Tapi ini menggunakan taknya tak maftuhah, tak terbuka. Ayyaman ma'dudat.
Nanti ada lagi disampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Nah, maka taknya tertutup. Nah, ini bukan tanpa sebab. Makanya kalau menggunakan taknya terbuka, ayyaman ma'dudat, itu jumlah harinya itu sudah dapat diketahui berapa jumlah harinya. Tapi kalau menggunakan taknya tertutup, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Nah, taknya tertutup. Ini berbeda, Pak. Kalau ayyaman ma'dudah menggunakan taknya tertutup, itu jumlah harinya ya itu tidak diketahui. Ya, contoh misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 80 itu ada kisah yang menarik ketika apa? Ketika orang-orang Arab jahili ya, ketika apa? Mendapatkan perintah untuk melakukan sesuatu, mereka abai. Maka kita ditanya, antum nggak takut nih kalau nggak puasa? Antum nggak takut kalau nggak sholat? Antum nggak takut kalau tidak melakukan ini dan sebagainya? Nggak takut antum dengan neraka? Nah, mereka jawab, ngapain takut dengan neraka? Paling cuma berapa hari di neraka? Itu jawaban mereka. Paling nggak lama, paling cuma sebulan di neraka. Nah, paling cuma seminggu, paling cuma berapa hari. Ini disampaikan oleh mereka. Makanya Allah sampaikan, wa qalu. Mengapa Allah menutup taknya itu yang tadinya maftuhah terbuka jadi tertutup? Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Karena mereka beranggapan bahwa apa? Kalau masuk neraka cuma beberapa hari aja. Masuk neraka, paling nggak lama. Itu anggapan mereka. Makanya apa? Kalau sudah tak marbutoh tertutup gitu Pak, itu jumlah harinya itu Pak tidak terhitung berapa lamanya. Maka nanti kalau kita bedah kembali terkait dengan urusan neraka Pak, itu 1 hari di neraka itu sebanding dengan 1000 tahun Pak. Ya, 1 hari di neraka sebanding dengan 1000 tahun. Dan 1 detik di neraka itu sebanding dengan 48 hari. Nah, makanya apa? Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengira, nggak lama masuk neraka, paling sebentar katanya. Ngapain melaksanakan sholat? Ngapain begini puasa? Ngapain begitu? Begitu. Makanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengira kalau mereka mau masuk ke dalam neraka itu nggak lama katanya. Sebentar. Maka dijawab lagi nanti di dalam surat Ali Imran kalau tidak salah ayat 24. Wa dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengira masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka tadi, paling nggak lama. Tapi ketika mereka ditanya, emang berapa hari kalau nggak lama? Seminggu kah? Mereka nggak bisa jawab, Pak. Sebulan kah? Mereka nggak bisa jawab. Setahun kah? Mereka nggak bisa jawab. Nah, jadi nggak ketahuan sebentarnya itu berapa lama itu nggak ketahuan. Mereka nggak tahu. Makanya disampaikan kembali dalam surat Ali Imran ayat 24. Dzalika bi annahum. Mengapa aku sampaikan kembali? Karena mereka mengira bahwa untuk masuk ke dalam neraka itu nggak ditentukan harinya, ditentukan taknya terbuka lagi. Nah, makanya tadi 1 hari itu sebanding dengan 1000 tahun dan 1 detik itu sebanding dengan 48 tahun. Itu pun Pak, nerakanya cuma neraka celup. Nah, tuh. Ini neraka celup Pak, yang celup diangkat lagi. Ya, celup angkat lagi. Sekali celup itu saja Pak. 1 detiknya itu sebanding dengan 48 hari. Nah, ya saya nggak tahu Pak, saya juga belum merasakan neraka celup Pak. Ya, makanya apa? Ini dikatakan. Hal ini apa? Makanya dikatakan innalladzina kafaru biayatina. Lihat, kemudian dijelaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah untuk orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat kami. Artinya apa? Ada kewajiban puasa, dia mengabaikan kewajiban itu. Ya, ada perintah sholat, dia abaikan perintah sholat itu. Innalladzina kafaru biayatina katanya. Saufa nuslihim nar. Nih, aku akan sisihkan untuk mereka. Aku akan jadikan untuk mereka itu nar, api neraka. Kullama nadijat juluduhum. Ketika kami masukkan sejenak saja di dalam neraka, kami angkat kembali, matanglah semua kulit-kulit mereka itu. Kemudian apa? Setelah diangkat, baddalnahum juludan ghairaha. Kami ganti kembali kulit mereka dengan kulit yang benar. Normal kembali. Masukkan lagi Pak, celup gitu lagi Pak. Diangkat lagi, maka apa? Nadijat juluduhum. Matang kembali kulit mereka dan Allah benahi kembali. Celup.
Nah itu Pak, bisa dirasakan Pak. Itu kalau berlaku 48 hari. Celup angkat, celup angkat, celup angkat itu. Bisa dibayangkan Pak. Kalau kita nyeduh air panas aja Pak, membuat teh, tehnya itu kering Pak. Celupin aja Pak, lama gitu saja. Lama-lama rontok juga. Nah, itu logikanya. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ini ayyaman ma'dudat. Maka kalau ada orang yang bertanya, berapa hari, berapa lama puasanya? Oh, enggak lama kok. Cuma beberapa hari tertentu saja. Ya, itu jawaban yang tepat, Pak. Jadi jangan langsung 29 hari, 30 hari. Nah, bagi orang yang baru belajar puasa, wih lama ya, itu mundur Pak. Bisa-bisa, saya udah nih, saya nggak jadi masuk. Nah, ini mundur. Ya, karena apa? Frame-nya sudah 30 hari, frame-nya 29 hari. Nah, maka ini balaghahnya indah. Ya, makanya disinilah ketika sudah ada kewajiban puasa berarti ada rahasia. Di balik puasa itu ada apa? Ya, makanya Pak, ini saya petik hadisnya, hadis sahih. Ini semalam saya baca di dalam kitab Targhib wa Tarhib milik Imam Al-Munziri, itu ada di lembar sebelah kanan Pak, itu halaman 396, itu cetakan Darul Hadis. Itu ada paling di pojok paling depan, paling bawah itu. Maka dikatakan redaksinya adalah apa? Ketika baginda Nabi Muhammad SAW itu tertidur, ya, sedang tertidur, maka apa? Beliau bermimpi didatangi oleh apa? Oleh dua orang lelaki dalam mimpinya. Kemudian apa? Fa'akhadha bidhabu'ai katanya. Maka tiba-tiba dua laki-laki ini mengambil dhabu'ai. Jadi istilahnya itu kalau berjalan tuh Pak, jadi ketiak kita itu dibeginikan Pak. Jadi tangannya itu masuk begini, kemudian apa sih kalau bahasa orang Jawa itu nyeneng gitu Pak, diceneng gitu. Jadi yang laki-laki sebelah kiri itu memegang bagian ketiak bagian kiri, dan yang satu lagi itu memegang ketiak bagian kanan. Gitu. Tiba-tiba apa? Fa'akhadha bidhabu'ai. Ya, kemudian mereka membawaku dengan cara begitu, fa'amaroni, kemudian apa? Memintaku untuk apa? Untuk naik ke atas bukit yang terjal. Ya, faqultu la astati'. Ya, maka Nabi mengatakan, aku nggak bisa naik bukit terjal itu, terjal bukitnya. Ya, maka apa? Lakukanlah inni sanusahilu. Lakukan saja, naik saja. Nanti ketika antum akan naik, kami mudahkan untuk naik sampai ke atas bukit yang terjal itu. Ya, maka apa? Naik baginda Nabi Muhammad. Ini dikisahkan sahih Pak dalam kitab Targhib wa Tarhib. Jadi naik, ketika naik fasami'tu sautan, maka apa? Beliau mendengar suara yang menceking, ya, jadi melengking gitu. Dan itu teriakan, semuanya teriakan. Maka ketika beliau bertanya, "Ma hadza saut? Ma hadhihi saut?" Ya. Suara apa ini? Maka apa? Kedua laki-laki ini menjawab, "Undur, fahaula'i ahlun nar." Ya, maka lihatlah suara-suara orang-orang yang berada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki ini meminta naik kembali kamu ke atas bukit lagi. Maka apa? Saya nggak bisa. Inni sanusahilu. Saya akan mudahkan engkau sampai ke atas bukit. Lihat Pak, maka dikatakan, saya kutip kalimatnya, ketika sampai ke atas bukit, ya, bainama anana imun. Ini dari awal ketika beliau tertidur sampai beliau tuh naik ke atas bukit yang paling tinggi, maka apa? Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'iraqihim katanya. Jadi sampai di atas bukit, aku melihat banyak orang-orang itu yang terikat, ya, tangan-tangannya itu terikat. Kemudian apa? Musyaqqaqatu ashdaqihim. Kemudian apa? Dari mulutnya Pak, ini mulutnya terbelah. Mulutnya terbelah dari depan sampai ke belakang, ya. Kemudian apa? Fatasilu dima'ahum. Kemudian ketika terbelah mulutnya itu sampai mengeluarkan darah yang segar, ya. Di terbelenggu tangannya, mulutnya terbelah dengan mengeluarkan darah segar. Maka dikatakan, man haula, ya, siapa mereka ini? Ya, Nabi Muhammad bertanya kepada dua orang laki-laki ini, siapa mereka ini? Haula illadzina, ya, maka dikatakan haula illadzina yuftiru qabla tahillata saumihim. Lihatlah wahai Nabi Muhammad SAW, mereka itu adalah gambaran orang-orang yang berbuka puasa tapi sebelum datang waktunya. Ya. Buka puasa tapi sebelum datang waktunya. Ya, jadi kalau puasanya kapan? Ya, misalnya kita puasa, ya nantilah jam 12 tak buka sebentar. Loh kenapa? Kan tanda berbuka puasa kan adzan. Ya tolong dibedakan Pak, adzan duhur, adzan asar atau adzan maghrib gitu. Walaupun sama, lah kan sama aja adzannya. Ya, makanya ini perlu Pak. Makanya salah satu yang isti'adat yang perlu diperlukan itu, yang perlu diupayakan di bulan Ramadan itu yang pertama itu ilmu Pak. Ilmu itu perlu diupayakan. Ya, jadi bagaimana misalkan ada orang yang bermas-mas, maka Pak, begini Pak, saya kemarin dapat undangan dari salah satu
murid saya kebetulan Rabu besok ini akan sumpah dokter. Ya, karena sudah dokter dan akan sumpah dokter. Insya Allah saya upayakan hadir. Ya, insya Allah saya upayakan hadir. Ya, Abi nanti sekalian ya. Nanti hari apa begitu beliau ngundang untuk tasyakuran dan buka bersama. Wah, saya kalau udah urusan buka bersama, saya enggak sih. Saya bilang ke istri, sudah enggak usah. Saya bilang kan, izin aja enggak usah ikut buka bersama. Makanya saya paling tidak kurang senang, Pak. Kalau puasa itu ada kegiatan-kegiatan di luar mohon maaf Pak, di luar yang nanti kemana Kak, makan kita di mana, buka bersama, itu saya paling tidak mau Pak, tidak suka saya. Dan yang itu kenapa? Contoh Pak, ya, buka puasa diajak kemana gitu, belum nanti ngantri nunggu makannya, ya ketika mau sholat maghrib ngantri wudunya, ngantri sholatnya, jebulannya juga molor, terawihnya di rumah, ujung-ujungnya, isanya molor. Ya, maka saya paling tidak suka kalau buka bersama dan sebagainya. Maka bagi saya, aduh, mohon maaf, saya izin mungkin karena manggilnya Abi, gitu, Abi izin, mungkin tidak ikut untuk buka puasa. Karena apa? Sayang, Pak. Makanya kalau orang dia paham ilmu terkait dengan Ramadan, Pak, dia nggak akan sia-siakan urusan Ramadan. Contoh misalkan tarawih, itu dahsyat Pak, pahala tarawih itu. Makanya dalam hadis Bukhari itu disebutkan oleh Dr. Ahmad Zain An-Najah juga, maka disebutkan apa? Man qama ma'al imami hatta ayyan sharifa kataballahu lahu qiyamul lail. Ya, orang-orang yang berdiri bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail itu sifatnya, jenis qiyamul lail itu yang sangat ditekankan, salah satunya at-tarawih, yang kedua adalah at-tahajud, dan yang ketiga adalah al-witir. Witir. Ya, itu sangat ditekankan. Makanya siapa yang melakukan qiyamul lail bersama imam sampai selesai, lihat Pak, sampai selesai, hatta ayyam sharifa. Selesainya dari mana? Selesai ikut bersama imam sampai selesai sholat witir. Kataballahu lahu qiyamul lail. Maka Allah catat baginya pahala qiyamul lail utuh. Witir dapat pahalanya, tarawih dapat pahalanya, tahajud bonus dapat pahalanya saat itu. Tapi kan enggak, mungkin di masyarakat kita ada, nanti saya witirnya di rumah sajalah, itu kehilangan keutamaan Pak. Kalau orang yang paham, kehilangan keutamaan. Boleh enggak? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi kehilangan keutamaan, satu. Yang kedua, kalau dia tahu ilmunya, mohon maaf banget. Ya terkadang ada yang enggak mau berdiri, misalkan selesai sholat isya begitu ya. Ada yang kultum dulu, setelah kultum sholat ya, ba'diyah, ya begitu. Maka kalau kita paham ilmunya, ada orang yang selesai kultum misalkan, dia nggak berdiri untuk melaksanakan sholat qabliyah, ba'diyah isya, ya 2 rakaat. Tapi ada yang sholat, maka Bapak 2 rakaat ba'diyah isya itu dibandingkan sholat tarawih itu Pak, ya secara kualitas pahalanya itu 2 rakaat ini jauh lebih besar dibandingkan tarawih. Ya karena apa? Karena 2 rakaat ini masuk ke dalam sholat sunnah Pak, rawatib. Makanya apa? Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ya jagalah 10 rawatib. Kalau tidak bisa 12, kalau tidak bisa 12, 10 paling tidak. Yaitu apa? 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Lantas bagaimana kalau kami nggak bisa 4 rakaat sebelum zuhur? Dia sudah 10 lah dijaga itu. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur. Nah maka kadang sampai saya heran. Kultum sudah ini nggak ada yang berdiri. Mungkin hanya beberapa orang yang berdiri. Wah itu kehilangan keutamaannya luar biasa. Ya. Makanya kalau dia paham ilmunya, maka yang perlu dipersiapkan saat Ramadan ini perdalam ilmu terkait dengan Ramadan Pak. Karena kalau suatu amal ibadah yang sifatnya wajib, mempelajari ilmunya wajib Pak. Ya pelajari Ramadan. Ya makanya kalau orang paham terkait dengan tarawih, dia nggak akan sia-siakan Pak tarawih itu Pak. Ya nggak akan sia-siakan. Kalau dia tidak laksanakan dengan berjamaah, itu rasanya saya pernah Pak tahun lalu itu sempat bolong tidak berjamaah sekali tarawih. Ya itu gara-garanya saya nggak lagi, saya bilang kan, nggak lagi diajak-ajak buka keluar. Ya karena tahun lalu mau nggak ikut nggak enak begitu kan, tapi ya Bismillah lah, Insya Allah ini nanti selesai kok sebelum isya. Ya akhirnya begitu Pak, sholat maghribnya ngantrinya panjang, wudunya panjang, wah ini kemana-mana. Sudah mau ke masjid sudah nggak keburu, ya masa di masjid sudah mulai sholat tarawih kita baru isya Pak. Akhirnya sudah, yuk kita sholat bersama berjamaah di rumah. Ya itu tahun lalu bolong sekali saya Pak, bolong tidak di masjid sholat tarawihnya. Maka tahun ini ada yang ngajak, saya nggak mau, saya bilang saya nggak mau, mohon maaf Pak, saya izin kalau sudah berbuka urusan buka puasa saya izin saya.
Ya, maka itu Pak. Maka kalau dia paham ilmunya terkait dengan tarawih, maka dia tidak pernah sia-siakan. Ya, nggak usah dipermasalahkan. Mau berapa? Mau 11 silahkan, mau 21 silahkan, mau lebih dari 21 kalau kuat ya silahkan. Nah, gitu. Ya, nggak apa-apa Pak. 11 rakaat pun ada dalilnya, yang 21 ada dalilnya. Ya, kalau yang 21 lebih kepada asar Utsman bin Affan. Ya, kalau yang 11 rakaat itu lebih kepada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, maka Nabi Muhammad SAW la yazidu min 11 rakaatin. Nabi Muhammad kalau melaksanakan qiyamul lail itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ya, maka ketika ditanya bagaimana 11 rakaatnya Nabi Muhammad SAW, wah, la tas'alu an tulihinna wa husnihinna. Wah, jangan tanya Nabi Muhammad sholat 11 rakaat itu bagaimana panjangnya, bagaimana bacaannya gitu. Jadi jangan dikira 11 rakaatnya itu cepat gitu Pak. Ini ada orang sholat 21 rakaat 8 menit selesai. Nah, gimana ceritanya? Sholat 21 rakaat 8 menit sat selesai sudah. Ya kan aneh gitu. Tumak ninahnya sudah nggak ada. Nah, maka ilmu ini perlu dikaji ya. Ya paling tidak lah, ya paling tidak biar kita tidak ngeblank. Ya, saat Ramadan itu apa yang membatalkan puasa, apa yang mengurangi pahala puasa, ya. Ibu-ibu misalkan, ya perlu didalami misalkan ya. Bagaimana adab yang harus diperhatikan ketika memasak, ya, nyicip-nyicip makanan gitu ya. Ketika apalagi ibu-ibu kan urusannya dapur tuh biasanya sore itu. Ya, ini gimana nanti kalau keasinan suami saya marah, kalau kurang asin suami saya nanti marah, gitu kan repot. Kemanisan marah gitu kan repot ibu-ibunya. Akhirnya cicip, dikit, kayaknya apa ya, kedua kali cicip, nggak ada rasanya, pakai sendok. Nah, ya kalau udah pakai sendok bukan nyicip Pak, namanya apa? Itu. Udah kurang lah, ini kayaknya kurang rasanya, pakai mangkok. Nah, sudah buka aja Pak sekalian gitu. Ya itu ya. Ibu-ibu, boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa, nyicip-nyicip. Tapi apa? Itu yang salah satunya makruh. Ya bisa mengurangi pahala puasa kita. Ya, misalkan di siang hari karena sakit harus suntik, misalkan bagaimana hukum suntik saat Ramadan. Nah, ini perlu dipelajari Pak. Ya, makanya agar apa? Agar kehati-hatian kita saat Saat Ramadan itu terantisipasi dengan yang seperti itu. Ketika buka puasa, apa yang harus saya dahulukan ketika saya berbuka? Ya, apakah kurma, apakah air putih, ataukah cendol, apakah gorengan gitu kan? Ini yang paling banyak kan kalau buka puasa tersaji di hadapan kita gorengan semua Pak. Gitu. Iya, maka apa yang lebih dulu kita dahulukan agar dapat sunnahnya. Ya, makanya kalau ada kurma ambil kurma. Tapi kalau nggak ada kurma air putih, ya itu yang sangat disunahkan. Ini kan kadang kita nggak menjelang berbuka puasa, huntingnya kemana-mana, cari ini bukaan ini, cari yang itu nentengnya banyak, kreseknya banyak, sampai rumah ada waktu yang buka bingung yang mana dulu ya yang mau saya makan. Begitu. Nah, maka ini silakan Pak dikaji. Maka ini paling tidak yang pertama yang perlu kita upayakan adalah apa? Bagaimana keistiqomahan kita nuntut ilmu. Ya seperti pagi ini. Maka semalam saya izin diminta di Masjid Darussalam Pramuka, Ustaz bisa nggak ya langsung sampai tarawih begitu kan, imam tarawih dari kajian menjelang maghrib, sholat maghrib sampai diminta tarawih begitu. Kemudian saya kayaknya izin saya karena besok pagi mau pagi, masih ada yang kajian pagi Ustaz gitu ya. Ya masih ada, ini Masjid Al-Muhajirin kebetulan kontak saya untuk ngisi. Antum sahur jam berapa gitu kan? Kalau berangkat pagi ya saya sahurnya pagi. Tadi sahur 3:30 Pak saya. Ya, sahur 3:30 karena rumahnya jauh Pak. Sahur 3:30 kemudian jam 4 lewat 10 sudah jalan gitu. Ya nggak apa-apa, justru yang begini yang perlu diupayakan. Untuk apa? Tadi upgrade ilmu itu perlu kita upayakan di bulan Ramadan. Ini satu upaya yang perlu diupayakan. Yang kedua, yang perlu kita upayakan dengan sebenar-benarnya yaitu apa? Qiraatul Quran. Baca Qurannya, Pak. Ya, jadi menjelang Ramadan itu kalau bisa itu targetannya itu di list daftarnya. Jadi yang dibuat jangan daftar menu buka puasa dan sahur gitu ya. Jadi yang didaftar bukanya hari pertama apa ya itu lengkap detail gitu. Giliran target puasanya nggak detail, Pak. Ini target puasanya mau berapa kali khatam Al-Qur'an itu harus. Maka nanti Pak kalau kita bedah kembali, itu nanti kebiasaan-kebiasaan salaf. Ini saya ambil Pak. Salah satunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Maka dikatakan begini, kana Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ya yakhtimul Qur'an fi Ramadan 60 khatmatin. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu ketika masuk bulan Ramadan, beliau sanggup menghatamkan Al-Qur'an 1 bulan 60 kali khatam, Pak. 60 kali khatam tuh berarti 1 hari itu 2 kali khatam.
Hah? Wah, ini kalau beliau nih orang-orang soleh ya, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan untuk beliau. Ya. Gimana? Wah, ini kalau udah urusan panjang pendeknya, saya nggak berani Pak kalau mengkritik Imam Syafi'i. Ya. Maka apa ya ini? Ya bagaimana? Saya yakin, insya Allah, ya untuk yang seperti itu tidak bukan tidak mungkin untuk orang-orang sekelas Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tapi ini bisa menjadi modal untuk motivasi kita. Lihat, Qatadah bin Dam'ah, salah satu tabi'ut tabi'in. Ya, ini kalau tidak salah beliau murid daripada Imam Anas bin Malik. Ya, maka apa? Fahuwa yakhtimul Quran fi kulli lailatain. Mohon maaf. Fahuwa yakhtimul Quran fi kulli thalathatin. Ya, maka apa? Beliau bisa menghatamkan Al-Quran itu setiap 3 hari sekali. Qatadah bin Dam'ah. Fa idza jaa Ramadan, tapi kalau sudah datang Ramadan, fahuwa yakhtimul Quran fi kulli lailatin. Maka apa? Kalau sudah masuk di bulan Ramadan, maka beliau menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Sehari sekali. Qatadah bin Dam'ah. Ya. Bagaimana upaya mereka itu untuk apa? Untuk mengkaji, mempelajari, menghatamkan Al-Quran. Bahkan nanti kalau dikaji di dalam Sahih Al-Bukhari itu, bagaimana kebiasaan yang dibangun baginda Nabi Muhammad SAW, maka dikatakan apa? Kana yalqahu Jibril. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, Nabi Muhammad itu sering bertemu dengan malaikat Jibril. Fayudarisuhul Quran. Dan yang dilakukan oleh mereka keduanya, Jibril dengan Nabi Muhammad, itu mereka saling mempelajari Quran, mentasmi, mendengarkan bacaan masing-masing. Ya. Itu kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Maka paling tidaklah, kalau Ustaz bagaimana? Kemarin ada yang bertanya, Ustaz bagaimana kalau seperti saya yang bacaan Al-Qur'annya belum lancar, yang bacaan Al-Qur'annya masih terbata-bata? Ya paling tidaklah ada tambahan surat-surat pendek yang kita hafal, yang kita baca. Jadi jangan ketika tarawih, ya, sholat isya yang dibaca Inna a'tainakal kautsar. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Yang hafal cuma 2 surat itu. Ya, masih penting Pak ya, masih ada yang hafal. Nanti rakaat tarawih 2 rakaat yang berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadnya duluan. Qul huwallahu ahad. Rakaat berikutnya baru Inna a'tainakal kautsar, cuma dibalik. Rakaat berikutnya dibalik, Inna a'tainaka duluan, Qul huwallahu ahad. Oh, itu kalau gitu bahaya, Pak. Kalau kita sholat berjamaah dengan anak-anak kita di rumah bahaya, Pak. Itu bisa mengakibatkan anak kita berjudi itu, Pak, nanti, Pak. Punya 2 anak tuh. Wah, lihat nih. Nanti coba taruhan. Nanti yang awal Inna a'tainaka Qul huwallahu dulu. Gitu. Anak-anaknya tebak-tebakan. Wah, Qul huwallahu dulu. Lihat kalau saya Inna a'tainaka dulu, taruhan ya, gitu. Kalau Qul huwallahu dulu kamu bayar saya. Nah, itu bahaya, Pak, gitu. Ya. Ternyata setelah rakaat yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kata anaknya, salah dua-duanya. Kata ibunya, saya yang menang, katanya. Ya. Ya, jadi tidak hanya itu yang dibaca. Jadi paling tidak ditambah hafalannya boleh. Ini ada yang bertanya begitu, Pak, kemarin ke saya. Bagaimana saat yang belum punya kami belum lancar? Enggak apa-apa, baca. Makanya apa? Di bulan Ramadan itu setiap apa yang kita kerjakan kebaikan, al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Maka apa? Kebaikan di hadapan Allah itu dilipat gandakan 10 sampai berapa? Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Tapi Allah menjawab dalam hadis qudsi, illa shaum, hati-hati kecuali puasa. Kecuali puasa, fa innahu li wa ana azzibihi. Kecuali puasa. Ya, karena puasa itu milik saya dan yang akan memberikan cash pahalanya langsung itu saya. Nah, lihat, Pak. Jadi ada 2 amal perbuatan yang dirahasiakan pahalanya dari kita, yaitu apa? Yang pertama puasa dan yang kedua adalah sabar. Nah, maka ini yang kedua yang perlu kita upayakan, tilawatil Quran. Silakan, Pak, targetnya mau berapa kali khatam ya. Kemudian mau selesai paling tidaklah minimal 1 kali khatam lah, Pak. Dalam Ramadan itu sekali khatam. Bagaimana kalau mau sekali khatam? Ya sudah, selesai sholat subuh 2 lembar. Selesai sholat zuhur baca 2 lembar. Selesai sholat asar baca 2 lembar. Selesai sholat maghrib baca 2 lembar. Setelah isya baca 2 lembar. Karena 1 juz di dalam Al-Quran itu 10 lembar. Nah, begitu, ya. Maka nanti kalau misalkan ba'da sholat subuh, nggak mungkin, saya nggak bisa baca karena harus
ada yang dikerjakan buru-buru, ya sudah nanti dirapel waktu zuhur. Jadi berapa? Jadi ketika zuhur bacanya 4 halaman. Oh, belum nggak bisa Ustaz, saya nggak sempat karena begini karena begitu, alasannya banyak. Oh, ya sudah nanti di asar, dirapel. Jadi asar baca 6 halaman. Kalau asar nggak bisa 6 halaman, oh Ustaz nggak sempat, ya waktu maghrib. Jadinya berapa? 8 lembar. Itu kalau udah maghrib saya yakin nggak akan baca Quran. Kenapa? Wih banyak ya 8 lembar, udah buka-buka. Udah banyak. Iya, udah banyak udah. Melihat ini udah. Makanya gini Pak. Makanya orang-orang dahulu Pak. Maka jangan pernah kita menyepelekan tidak baca Quran. Kalau toh kita misalkan tidak sempat di satu waktu sholat, itu nggak usah nunda-nunda rapelnya Pak. Kalau emang nggak sanggup. Ya kalau emang nggak sanggup nggak usah nunda-nunda. Ya, maka dua lembar ini nggak lama Pak kita baca. Nggak sampai 15 menit kalau kita baca. Ya. Ini ya. Makanya ini perlu diupayakan. Ya, kalau kita bisa dawam konsisten begitu, insya Allah selama Ramadan 1 bulan khatam kita sekali Pak. Insya Allah. Tapi kalau kita bisa sekali sholat, selesai sholat 4 halaman, kita bisa khatam 2 kali. Tapi setiap sholat Pak, baca itu khatam kita. Masa kita nggak khatam Pak Al-Quran di Ramadan? Maka kalau bulan Ramadan ini belum bisa mengakibatkan kita untuk menghatamkan Al-Quran, Ramadan ini belum bisa mengantarkan kita untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, Ramadan ini belum bisa mengantarkan kita untuk apa? Lebih baik kembali puasa Ramadannya. Mau sampai Ramadan tahun berapa Allah sampaikan usia kita, Allah kasih kesempatan untuk kita. Itu saja Pak pertanyaannya. Karena tidak ada yang menjamin tahun depan kita bertemu dengan Ramadan kembali. Ya, maka yang kedua yang perlu diupayakan adalah Al-Quran. Silahkan Pak, itu dijaga dengan baik. Ya, tilawah Al-Qurannya. Dan yang terakhir yang perlu diupayakan itu sendiri adalah puasa. Puasa Pak, silahkan upayakan benar-benar puasanya. Jadi puasa itu tidak hanya apa? Tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan dahaga, ya. Dan yang paling menarik Pak, saat puasa itu kalau bisa jangan sampai kelewatan waktu. Ya, satu diantaranya waktu ketika menunggu berbuka, kemudian yang kedua adalah saat sahur. Ya, saat sahur. Maka diantara ciri-ciri orang yang soleh itu dikatakan apa? Mereka memperbanyak istighfar di waktu sahur. Ya. Wabil asharihum yastaghfiru. Maka di waktu sahur mereka memperbanyak beristighfar. Maka di situ waktu yang cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu saya yakin insya Allah setiap kali menyiapkan sahur itu pasti istighfar terus. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Astagfirullah, udah sampai setengah 5 kok belum bangun juga suami saya, astagfirullah, astagfirullah gitu. Gitu ya. Sudah bangun suaminya ya. Maka suaminya, Pak Bu, tolong buatin teh dong gitu kan. Ini ibu masih repot loh. Ya Allah, tolong buatin teh loh sebentar aja. Ayah nggak lihat nih kalau ibu masih masak sebentar aja, sebentar. Masih aja, tolong loh ini sudah mau. Dibuatkanlah teh dan istrinya. Nih minum nih, tehnya panas tuh Pak. Diseruput. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah akhirnya suami saya baca istighfar juga. Ini garam atau gula katanya, rasanya asin. Baca istighfar juga suaminya. Diminta istighfar sulit gitu ya. Nah, maka waktu-waktu sahur nih Pak. Ini luar biasa untuk beristighfar. Ya, maka puasa silakan ini diupayakan semaksimal mungkin ya. Jadi jangan sampai dirusak dengan apa? Amaliyah-amaliyah yang tidak ada manfaatnya ya. Itu dan juga menjelang berbuka. Silakan perbanyak Pak. Maka saya dari dulu tidak senang juga termasuk, dan saya tidak izinkan tuan anak saya waktu-waktu menjelang berbuka untuk jalan kemana, ngabuburit, cari bukaan, saya nggak mau itu. Sayang waktu itu. Ya justru di situ waktu-waktu yang akan cepat diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, Bapak dan Ibu, paling tidak 3 hal ini yang perlu kita upayakan selama Ramadan. Yang pertama tadi qiyamnya, ya, yang kedua adalah tilawahnya, dan yang ketiga adalah apa tadi Pak? Puasa itu sendiri ya, kita upayakan insyaallah. Kalau ini kita upayakan, la'allakum tattaqun di surat Al-Baqarah 183, insyaallah Allah akan beri kepada kita semuanya. Baik, demikian Bapak dan Ibu ya, beberapa hal yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, monggo ya, insyaallah kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya jawab saya bawa pulang untuk jadi PR. Ya, nanti saya kirimkan jawabannya melalui takmir masjid insyaallah. Baik, demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo silakan Pak. Monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah dulu waktu haji itu lebih kurang 15 sak di belakang imam. Pas hari Jumat itu saya lihat sampai sekarang jabatannya. Kalau imam itu kalau dia berdoa di dalam khutbah, dia duduk ke atas. Itu. Dan saya lihat juga banyak ustaz-ustaz yang dari Mesir ini rata-rata begitu. Ya. Saya cari-cari sampai sekarang belum ketemu saya hadisnya. Kalau angkat tangan, saya tahu enggak. Memang Rasulullah mencontohkan begitu kan. Tapi yang menuju atas itu belum ketemu saya. Satu. Dan kedua, bagaimana sikap kita jemaah? Karena kita dah jadi imam. Kalau khotibnya misalnya itu ke atas, kita jemaah itu menunjukkan apa kita gitu. Baik, memang ada beberapa pendapat, ya. Memang ini ikhtilafnya ada beberapa ikhtilaf. Jadi sebetulnya mengapa mengangkat tangan itu karena hakikatnya biasanya kan kalau di akhir kan ditutup dengan doa Pak ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Sebetulnya ini hanya memang ada yang berpendapat tidak dalam khutbah itu ya. Jadi tidak ada anjuran untuk mengangkat tangan saat berdoa. Makanya mengangkat tangan dengan begini ini sebagai isyarat saja, ya, sebagai isyarat saja, sebagai isyarat bahwa apa? Bahwa apa yang kita baca itu, ya, doa yang kita baca itu mengisyaratkan adalah memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sejauh ini kalau yang kami pahami itu kalau di dalam beberapa hadis memang tidak ada untuk apa? Untuk khatib itu untuk mengangkat tangan. Ya, tapi memberi isyarat saja cukup. Sudah begini, Pak ya. Tapi jangan dipolitisasi, Pak, kalau begini, Pak ya. Jangan gini. Nanti kalau udah selesai, Pak, soalnya, Pak ya, begini. Itu salah satunya sejauh yang kami tahu. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau seandainya khatib berdoa dengan doa-doa yang dipanjatkan seperti itu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya. Ada memang yang beberapa ulama yang memperbolehkan untuk mengangkat tangan, tapi ada juga bagaimana yang kalau tidak mengangkat tangan, ya ini pun ada yang memperbolehkan. Ya tapi hakikatnya adalah ketika berdoa, ya paling tidak nanti ada beberapa adab yang perlu diperhatikan dalam berdoa. Tapi khusus untuk untuk di dalam Jumat ini, maka kalau pertanyaan yang pertama mengangkat tangan seperti ini hanya untuk mengisyaratkan saja, hanya untuk mengisyaratkan saja. Maka kalau di Mesir itu Pak, di Mesir kalau berdoa begitu, imam Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat itu tidak ada yang angkat tangan mereka. Wal mu'minina wal mu'minat. Dan di Saudi pun tidak ada yang angkat tangan. Kalau silakan Bapak ada dulu nanti kalau haji atau umrah itu tidak ada yang mereka angkat tangan. Ya, tapi bagaimana kalau yang mengangkat tangan? Ya, tidak apa-apa. Ada yang memperbolehkan mengangkat tangan nggak apa-apa. Ya, tapi ada yang tidak, ya tidak perlu mengangkat tangan. Karena itu jatuhnya sebagai apa? Penutup daripada khutbah, ya, dan doa. Ya, maka salah satunya itu Pak. Kalau sejauh yang pemahaman yang kami tahu, ya, jadi makanya kalau di Mesir tuh ketika khatib menutup khutbah Allahumma ighfir dengan doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat itu cukup mereka begini saja. Itu makanya termasuk kami kalau khutbah kalau sudah masuk ke dalam doa itu Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat kami tidak mengangkat, melainkan cukup begini saja. Ya itu sebagai isyarat saja. Sebagai isyarat untuk meminta meminta kepada jamaah Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ayo perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah meminta ampun untuk diri sendiri dan untuk seluruh umat muslim yang ada di alam ini. Itu salah satunya syaratnya. Wallahu a'lam. Tapi nanti detailnya untuk hadis dan lain sebagainya nanti kami sampaikan kepada Pak Takmir ya detailnya. Saya lupa itu ada hadisnya itu Pak. Saya pernah baca itu, saya membaca kalau tidak salah 1 bulan yang lalu terkait dengan khutbah mengangkat satu tangan seperti ini. Sejauh ini itu Pak. Wallahu a'lam. Ya, monggo. Target tilawah. Ya. Karena dalam tilawah kita juga harus menyempurnakan bacaannya. Kalau yang target harus 4 kali pertama kita tidak bicara 60 tadi sampai 60 kali untuk kita, karena kalau bacaan Al-Quran kita tidak sempurna mungkin akan berakibat terhadap salah.
inti dan sebagainya. Ini saya sementara ini masih berasumsi bahwa lebih baik sempurna bacaan. Kalau sampai 2 atau 3 kali hatam itu tidak bisa tercapai. Jadi baik bacaannya dan insya Allah tidak berubah makna dan sebagainya. Daripada cepat tapi terabas semua. Baik. Kalau bisa cepat dan sesuai dengan makharijul huruf dan tajwid, bagus juga, Pak ya. Ya. Jadi artinya kalau sekelas orang-orang soleh terdahulu, ya kita maaf gini, Pak, seperti membaca begini, Pak. Kalau sejauh yang kami pelajari dengan insya Allah dengan bersanad, gitu ya. Maka seperti misalnya gini, bacaan-bacaan yang kul ing kun nun sukun ketemu dengan ta. Itu kan ada juga yang membaca nun sukun apabila ketemu dengan huruf-huruf ikhfa. Ikhfa itu kan samar ya. Ya, jadi biasanya kan gini, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itu ada yang meriwayatkan, itu boleh baca begitu. Tapi kalau dalam sanad yang saya pelajari, ya, maka apa? Untuk bacaan-bacaan yang seperti itu dia langsung ke huruf setelahnya. Jadi apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, maka aku telah menjadikan Al-Qur'an itu menjadi bacaan yang mudah, tidak mempersulit. Kalau qul in kuntum 2 kali kan, Pak? Qul in kuntum. Nah, kuntum itu 2 kali. Makanya kalau dalam sanad, kalau dalam metode ummi yang kami pelajari, qul in kuntum, dia langsung. Nah, jadi tidak apa-apa. Jadi memang bacaan itu harus sesuai dengan apa? Dengan paling tidak makharijul hurufnya. Sama seperti biasanya begini, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya sampai Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, ada yang membaca Siratal ladzina an'amta alaihim. Berarti di situ. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, sebetulnya kalau yang mau sempurna, ya, tidak berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di situ itu ada tandanya baiknya wasal. Kalau mau dipotong bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, itu yang tepat. Maka ya, saya sepakat, ya. Saya sepakat, tidak apa-apa. Jadi misalkan nanti targetnya ya nggak usah terlalu ngoyo bacanya. Yang penting makharijul hurufnya benar, tepat, ya. Tapi kalau memang bisa diupayakan, misalkan kita sudah lancar membacanya, insya Allah sudah lancar, makharijul huruf sudah benar, ya. Kemudian makanya itulah perlunya kita hadir di dalam apa? Dalam kegiatan-kegiatan tahsin. Ya, jadi jangan begini, Pak. Jangan bacaan kita masih, mohon maaf, masih belepotan. Tapi ada di kami juga, saya singgung tuh, Pak. Ada di jamaah, ayolah gitu kan. Ada beberapa yang bertugas imam, tapi sebetulnya kalau saya belum merekomendasikan gitu. Saya belum merekomendasikan, tapi yang namanya orang-orang di di daerah. Jadi kepengennya harus imam ya. Namanya orang lama mungkin ya. Jadi ya kita nggak bisa ngelarang juga. Tapi kalau sudah imam, ya rata-rata pada komplain gitu. Nah, maka sudah nggak mau ikut tahsin ya. Kalau sudah begini sampai usia 60 tahun masih begitu-begitu saja, belum ada perbaikan, maka a'dzarallahu ta'ala an amri'in akhara ajaluhu hatta balagha sittina sanatan. Allah nggak mau tahu tuh. Orang kalau sudah diakhirkan usianya sampai 60 tahun, sholatnya gitu aja, bacaan Quran gitu aja, tilawahnya begitu-gitu aja. Itu Allah nggak mau tahu. Pukul malaikat, pukul itu. Enggak, Allah nggak mau tahu alasannya. Alasannya apa? Oh, saya nggak sempat belajar, saya nggak gini dan sebagainya. Nah, sekarang gimana nggak sempat, Pak? Kadang ustadznya, sampai saya bilang, ustadznya ngangkat papan tulis sendiri, jelasin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, mosok sampai nggak mau hadir begitu? Saya bilang, ya makanya saya sepakat. Jadi untuk membaca paling tidak jangan target. Saya targetlah misalkan Ramadan ini 4 kali khatam, 5 kali khatam. Ya kalau emang itu bisa dibaca dengan tilawah yang bagus, makharijul huruf yang baik, dan insya Allah saya mutin dan sebagainya, monggo silakan. Tapi kalau emang tidak, ya baca Al-Quran masih alama
Alif lam mim bukan alama. Ya. Ada murid saya mungkin pertama Pak. Jadi kelas 10 ketika ditafsir awal alama. Mana alama saya bilang? Itu bukan alama. Nah, alif lam mim. Ketawa semua teman-teman. Ada yang kedua, nah itu bukan nun. Ya. Jadi nggak apa-apa. Ya saya sepakat Pak. Jadi jangan kita ngoyo dan kita tahulah standar kita ya. Misalnya bacaan kita belum mutqin banget, belum tashihnya belum pas gitu ya. Yang nggak usah ngoyo lah. Ya, jadi nggak usah ngoyo. Yang penting kalau targetnya bisa sekali khatam, ya alhamdulillah. Saya yakin insya Allah bisa lah Pak. Kalau sekali khatam itu kita open. Tapi kalau enggak Ustaz, saya masih terbata-bata, enggak apa-apa. Baca Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan insya Allah alif kan jangan mengira alif lam mim satu kan. La taqulu alif lam mim wahid. Jangan kalian mengira baca alif lam mim pahalanya satu. Walakin alifun wahid, lamun wahid, mimun wahid. Ya, satu alif, lam satu pahalanya, mim satu. Cukup Ustaz kalau gitu baca alif lam mim terus saja gitu kan lumayan. Gitu. Alif lam mim gitu ya. Dibaca. Nah, kalau bulan Ramadan Allah alam mungkin bisa dilipat gandakan alifnya jadi 10, pahalanya, lamnya jadi 10, mimnya jadi 10. Lumayan Ustaz 30 pahalanya gitu ya. Nah, itu. Ya, saya sepakat tuh Pak. Jadi jangan juga ya, kalau orang-orang terdahulu mungkin kayak sekelas Imam Syafi'i ya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya bagi beliau. Beliau orang-orang soleh yang istilahnya secara sanad guru-gurunya luar biasa ya belajarnya. Ya, itu hanya untuk motivasi kita para salafus saleh saja mengupayakan untuk membaca Al-Quran di Ramadan. Masuk kita yang surganya belum dijamin ya, orang soleh juga mungkin kita sedang mengupayakan menjadi soleh gitu, masuk kita nggak kejar Al-Qurannya. Jazakallah khairul jazaa. Oh, ada yang satu lagi. silakan Bu. Baik, obat jantung Bu ya. Itu obat jantung dimasukkan ke dalam mulut atau ditempel Bu? Ditempel di bawah? Di bawah lidah. Itu ditempel di bawah lidah nanti dikeluarkan kembali atau ditelan itu gimana Bu? Oh iya, kalau obat, mohon maaf. Kalau obat yang begini Bapak dan Ibu, setiap yang masuk ke dalam am'a itu, jadi kalau sudah masuk ke mulut itu lewatnya lambung itu membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Tapi kalau seandainya dia harus mengkonsumsi obat itu, katakan diletakkan di bawah lidah, kecuali kalau diletakkan di bawah lidah, kemudian diambil lagi, dibuang, itu masih tidak masalah. Tapi kalau yang hancur kemudian masuk tertelan, karena ada rasa, kalau ada kemudian masuk, tapi ada rasanya. Iya, berarti kalau memasukkan suatu apapun yang itu melalui jalurnya am'a itu adalah lambung, ya maka itu membatalkan puasa. Maka bagaimana caranya? Kalau memang orang ini sakit, mohon maaf, jantung, yang memang dia tidak bisa jika tidak mengkonsumsi obat, ya maka apa? Ada rukhsah di dalam Al-Quran. Faman kana minkum maridhon, siapa yang sakit di bulan Ramadan, ya maka apa? Fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka khusus misalkan dia harus minum selama bulan ini, dia harus minum 3 kali misalkan obatnya, ya sudah. Sementara walaupun itu hanya ditempelkan, hancur dan tertelan gitu ya, tertelan kan lewat am'a. Mohon maaf Pak, selilit, kebetulan sahurnya makan daging, nah gini, nempel. Nah itu walaupun selilit Pak, itu membatalkan puasa. Ya, maka kalau begitu bagaimana? Ya sudah, dalam 3 hari yang memang harus konsumsi obat, ya sudah cukup untuk tidak puasa terlebih dahulu. Nanti apa? Mengqadha, menggantinya di hari-hari berikutnya jika dia mampu. Tapi kalau nggak mampu Ustaz, kalau puasa ini akan memperparah, misalkan sakit jantung saja, ya sudah, fa fidyatun min shiyam. Ya maka hendaklah dia membayar fidyah. Nah itu ada aturannya. Ya jadi seperti itu Ibu. Ya. Wallahu a'lam. Nanti Pak, setelah syuruk nggak apa-apa ya? Setelah syuruk.
Syuruknya jam berapa, Pak? 6? 6.20. 19. Baik, boleh kita syuruk dulu, Pak? Syuruk dulu, Pak ya. Nanti setelah syuruk kita lanjutkan.